Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin sedikit ingin Bapak sampaikan. Dikarenakan Bapak berada di luar kota, maka dari itu Bapak beberapa hari ke depan tidak bisa masuk ke sekolah. Maka dari itu Bapak membuat video pembelajaran agar kalian semua tetap bisa belajar. Meskipun tidak tatap muka, Bapak harap kalian semua tetap semangat belajar. Baik, mungkin sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Setelah kita berdoa, semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana supaya kita diberi kemudahan dalam pelajaran kita pada pagi hari ini, dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, siswa-siswi Bapak semua yang Bapak sayangi, di sini Bapak akan memberikan materi pembelajaran yang bertemakan tentang lingkungan sahabat kita. Adapun pembahasan kita nantinya mengenai poster. Selanjutnya, adapun tujuan kita untuk belajar pada pagi hari ini, yang pertama, supaya kalian bisa memahami pengertian dan fungsi poster. Yang berikutnya, kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur dalam poster. Yang ketiga, menganalisis isi dan pesan dalam poster. Yang keempat, membuat poster sederhana dengan tema tertentu. Yang kelima, menyampaikan isi poster dengan bahasa yang komunikatif. Nah, jadi itu tadi beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat dengan tema kita dan juga tujuan pembelajaran kita. Ini Bapak lanjutkan. Yang pertama di sini kita bahas dulu mengenai pengertian daripada poster. Poster di sini mungkin beberapa dari kalian mungkin sudah tahu apa itu poster. Jadi di sini Bapak ingin memperjelas tadi apa itu poster. Jadi poster di sini bisa diartikan sebagai media atau alat visual yang berisikan kombinasi gambar, tulisan, ataupun ilustrasi dengan tujuan menyampaikan informasi, pesan, atau juga ajakan kepada masyarakat secara singkat, jelas, dan juga menarik. Itu merupakan pengertian daripada poster. Jadi Bapak harap kalian bisa dan juga paham mengenai apa itu arti atau pengertian daripada poster.
Adapun kita lanjut, adapun fungsi poster itu sendiri, poster memiliki berbagai fungsi. Di antaranya yang pertama sebagai media informasi, itu untuk memberikan informasi penting kepada kita, kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, itu sebagai media promosi. Sebagai media promosi. Itu biasanya digunakan untuk mempromosikan produk, jasa, ataupun acara. Nanti Bapak berikan contohnya di akhir. Nah, itu tadi. Jadi bisa juga sebagai media promosi. Biasa kan kalian dengar misal orang-orang berjualan produk, misalkan di sepanjang jalan ada produk, misal produk HP, misal elektronik lainnya dan lain sebagainya. Mungkin kira-kira kalian paham. Baik, yang berikutnya sebagai media pendidikan, itu juga bisa digunakan poster sebagai media pendidikan. Jadi untuk poster sebagai media pendidikan itu menyampaikan pesan-pesan yang edukatif, pesan-pesan yang mendidik, khususnya untuk kita bersama. Baik, itu diantaranya fungsi daripada poster. Bagaimana anak-anak Bapak? Mungkin ada yang kurang paham atau mungkin sudah paham semua. Bapak berharap kalian paham semua ya. Oke, baik, mungkin Bapak lanjut saja. Selanjutnya jenis-jenis poster. Jenis-jenis poster. Berikut ada beberapa jenis poster berdasarkan fungsi ataupun tujuan. Yang pertama di sini ada poster niaga. Yang berikutnya poster pendidikan. Selanjutnya poster kegiatan dan yang terakhir poster layanan masyarakat. Ini diantara garis besarnya jenis poster. Mungkin kita bahas mulai yang pertama. Poster niaga. Poster niaga digunakan untuk mempromosikan suatu barang ataupun produk atau bisa juga layanan. Itu merupakan fungsi daripada poster niaga. Kalau yang berikutnya, poster pendidikan, itu berisi pesan yang edukatif, yang mendidik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kita semua. Itu poster pendidikan. Kalau yang selanjutnya itu poster kegiatan. Kalau poster kegiatan itu menginformasikan tentang suatu acara ataupun kegiatan tertentu. Itu poster kegiatan. Misalkan contohnya ada kegiatan haul, misal kita kan di Kalimantan Selatan ada haul akbar, haul besar. Haul siapa anak-anak? Tahu? Ya betul. Haul Abah Guru Sekumpul Martapura. Seperti itu contohnya misal. Yang berikutnya poster layanan masyarakat. Nah, di sini
bisa juga berfungsi sebagai pesan sosial, seperti juga ajakan, menjaga kebersihan, ataupun hemat energi. Nanti Bapak sampaikan, nanti Bapak tunjukkan di akhir ada contoh poster-poster yang Bapak sebutkan tadi. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada pertanyaan dulu? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau mau ada yang bertanya, chat saja Bapak nanti ya. Kalau ada yang mau bertanya. Baik, Bapak lanjut. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri poster. Nah, di sini adapun poster itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama di sini menggunakan bahasa yang singkat. Jadi artinya bahasanya itu atau tulisannya itu singkat, tidak terlalu panjang, dan juga jelas, dan juga mudah dipahami atau dimengerti. Yang berikutnya, yang kedua, memiliki kombinasi warna yang menarik dan mencolok. Nah, jadi poster yang kedua adalah memiliki kombinasi warna yang menarik dan mencolok agar kita sebagai masyarakat atau orang yang melihat poster itu ingin membacanya, ingin melihatnya karena tulisannya mungkin warnanya terlihat jelas, mungkin warnanya bagus, mungkin. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bukan harus ya. Kalau kita ingin membuat poster, kita harus memiliki ciri-ciri atau mempunyai ciri-ciri seperti warna-warna yang khas, menarik mata masyarakat untuk melihat poster kita. Jadi, seperti itu. Yang ketiga, mengandung gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Jadi artinya gambar poster itu sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan. Jangan sampai posternya A, informasinya B, berbeda. Jangan sampai. Baik, selanjutnya yang keempat, biasanya poster itu dicetak dalam ukuran besar agar mudah dilihat. Jadi jangan sampai kalau kita membuat poster, misalkan kita ingin membuka warung makan misalkan, itu kalau bisa kita taruh juga poster di beberapa tempat yang menginformasikan warung makan kita, dan usahakan cetaknya yang besar agar mudah dilihat serta mencolok. Tadi kan warnanya bagus, gambarnya mungkin lucu, sehingga dapat menarik minat masyarakat ataupun orang-orang yang lalu lalang itu membaca dan juga melihat poster yang kita pasang. Yang berikutnya adalah yang kelima. Nah, ini untuk penempatan atau pemasangan poster itu harus di lokasi yang strategis. Artinya mudah dilihat, mudah dijangkau. Banyak orang lalu lalang di sana. Jangan sampai kita memasang poster, misal kita bikin poster memasangnya di mana? Di kebun atau di belakang rumah. Padahal poster itu ingin mempromosikan dagangan atau jualan kita atau warung makan kita. Nah, itu kan kurang tepat atau tidak tepat. Nah, baik. Nah, itu dulu untuk ciri-ciri poster. Jadi diantaranya
Ada 5 tadi kan ciri-ciri poster. Baik, mungkin ada pertanyaan anak-anak Bapak? Biasanya kalau kita tatap muka, kalian rebutan bertanya ya. Jadi Bapak mohon maaf lagi, kita beberapa hari ke depan tidak bisa tatap muka dulu. Sabar. Oke, Bapak lanjut. Nah, ini yang berikutnya ada unsur-unsur poster. Unsur-unsur poster. Jadi, unsur-unsur poster itu untuk membuat poster yang lebih efektif, itu ada beberapa unsur di dalamnya yang terkandung yang harus kita perhatikan. Yang pertama, itu judul atau slogan. Itu harus singkat, jangan panjang, juga padat dan menarik perhatian. Jelas itu lah. Itu harus jelas judulnya. Apa poster yang kita bikin, judulnya harus sesuai dan slogan serta gambar posternya itu harus sesuai dan juga menarik. Oke, itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai judulnya panjang, slogan judul atau slogannya tadi panjang, sehingga orang yang melihat itu tidak tertarik membacanya. Khususnya kan, misalkan orang yang berkendara, itu kan kalau lewat tidak mungkin dapat membaca kalaunya panjang. Jadi usahakan judul atau slogan itu singkat dan juga jelas serta semenarik mungkin. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang kedua, gambar atau ilustrasi. Nah, ini sangat menentukan. Gambar ilustrasi atau ilustrasi ini itu harus sesuai dengan isi pesan yang ingin kita sampaikan. Kembali lagi, misal kita tadi kan di awal tadi misalkan kita ingin membuat warung makan. Fotonya apa? Fotonya otomatis itu tentang makanan. Jangan sampai fotonya misalkan di sana foto elektronik, misalkan ada HP, misalkan ada komputer, ada televisi. Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan yang pesan yang akan kita sampaikan. Bapak kira kalian itu paham ya semua ya? Di gambar itu harus sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, tulisan atau teks. Ini juga sangat menentukan. Ini termasuk unsur di dalam poster. Itu usahakan menggunakan huruf yang jelas dan mudah dibaca. Polanya bisa besar. Jangan sampai misalkan bahasanya atau hurufnya misalkan di tulisan huruf Sanskerta misalkan. Itu kan sulit dibacanya meskipun tulisannya benar misalkan. Cuman kan orang-orang tertentu saja yang bisa membaca. Jadi orang awam mana mungkin bisa. Termasuk kita sendiri kan. Oke, bingung jadinya. Oke, baik. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu pemilihan warna. Pemilihan warna pun itu sangat menentukan. Jadi warna ataupun dikombinasikan warna yang mencolok dan sesuai dengan tema poster. Temanya apa, warnanya pun harus mencolok dan sesuai.
Jangan sampai warnanya misalkan kusam, tidak menarik misalkan. Jadi warnanya harus mencolok. Misalkan warna merah atau warna biru. Cuman juga harus disesuaikan dengan tema poster kita apa. Oke, itu dulu. Mungkin itu diantaranya unsur-unsur daripada poster ya. Baik. Bagaimana anak-anak? Masih semangat belajarnya? Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut yang berikutnya, cara membuat poster. Nah, ini kita masuk ke cara membuat poster. Yang pertama, kalau kalian ingin membuat poster, itu utamakan dulu atau tentukan dulu tujuan daripada pembuatan poster kita. Tujuan dan temanya. Misalkan mau apa, itu harus ditentukan. Dan juga kembali lagi, pilih kata-kata yang singkat, jelas, dan juga menarik. Nah, itu kan tadi sudah kita bahas di beberapa materi kita di atas tadi. Mungkin kalian sudah paham, sudah mengerti. Yang kedua itu gunakan gambar atau ilustrasi yang mendukung pesan daripada poster itu sendiri. Kan? Jadi usahakan gambarnya itu semenarik mungkin, sewah mungkin, dan sesuai dengan pesan daripada poster yang kita ingin buat. Selanjutnya yang berikutnya itu yang ketiga, pilih warna. Nah, kembali lagi ya, pilih warna yang menarik dan juga sesuai dengan isi daripada poster. Oke. Selanjutnya yang keempat, gunakan font yang mudah dibaca. Font atau teks yang mudah dibaca. Dan juga ukurannya sesuai. Jangan sampai misalkan poster kita besar saat kita cetak, tapi ternyata tulisannya, hurufnya itu kecil sekali. Jangan sampai ya, tetapkan itu susah dibacanya nanti. Jadi harus disesuaikan agar si pembaca itu bisa melihat dengan jelas, meskipun misalkan waktu berkendara masih bisa membaca. Kalau kecil kan mana mungkin, jangankan berkendara, jalan kaki pun belum tentu bisa membacanya kan kalau kecil, tidak terlihat. Oke, baik, yang keempat. Yang kelima ya. Yang kelima. Maaf, keliru Bapak ya. Yang kelima itu tempatnya. Nah, kembali kan tadi kita ulang ke tempat. Nah, tempatnya kita menempatkan poster itu di lokasi yang strategis, lokasi yang mudah dijangkau, mudah dilihat, agar mudah terlihat oleh masyarakat. Diusahakan ditempatkan yang strategis, yang mudah dilihat ya. Jangan misalkan ditempatkan yang tinggi. Tinggi boleh, cuman jangan terlalu tinggi. Disesuaikan juga dengan poster kita ya kan. Oke. Apakah bisa terlihat atau tidak oleh masyarakat atau oleh pembaca nantinya. Oke. Baik. Bapak kira untuk cara membuat poster tadi hampir sama ya dengan tujuan-tujuannya tadi yang di atas kita bahas itu hampir sudah menjadi gambaran. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke contoh daripada poster tadi.
Tadi kan Bapak janjikan di akhir nanti, kata Bapak, nanti Bapak sajikan contoh daripada poster yang kita bahas tadi. Nah, mungkin kita langsung saja. Kita masuk yang pertama di sini, poster niaga atau promosi produk. Nah, di sini contohnya sudah tertera di layar. Ini yang pertama apa? Yang pertama, Yakult, minuman, Yakult, minuman sehat. Terbuat dari apa? Susu ya, fermentasi ya. Kalian suka minumnya? Pasti kita semua suka. Nah, ini salah satu bentuk produk poster minuman, ya kan? Minuman ya Yakult. Seperti ini, seperti apa itu? Ada katanya kan di situ. Bukan sesekali tapi minum tiap hari. Oh, itu apa namanya? Judul atau slogannya. Ya kan? Itu ada kata-kata tertentu sehingga menarik minat kita, kan? Sehingga menarik minat kita sebagai konsumen, mau membeli. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya Pocari Sweat. Hampir sama kan? Itu bentuk produknya juga minuman. Apa? Di situ kan juga ada tertera slogan. Saat demam, jaga cairan tubuh. Oke. Saat demam, jaga cairan tubuh. Pocari Sweat minum. Oke. Bapak kira kalian paham ya, ngerti ya? Saya sudah tunjukkan gambar itu tadi 2 contoh promosi produk minuman, Yakult dan juga Pocari Sweat. Baik, kita masuk ke poster pendidikan. Nah, di sini ada 2 juga contoh poster pendidikan. Coba kalian lihat masing-masing di layar. Situ ada kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia. Nah, itu poster pendidikan. Kata-katanya simple, sederhana, tapi maknanya luar biasa. Oke. Yang berikutnya, buku adalah jendela dunia. Oke. Buku adalah jendela dunia. Sekarang kalian perhatikan, itu kata dan juga gambar atau ilustrasi itu sesuai kan dengan pesan yang disampaikan ataupun slogannya sesuai. Nah, jadi berkesesuaian. Jadi Bapak harap kalian bisa paham, itu ya. Oke, kita lanjut ke poster kegiatan. Nah, ini kita bahas tadi poster kegiatan. Di sini misal contohnya yang pertama ini bazar kuliner siswa. Ada bazar. Itu kan ada tertera tanggalnya ya kan. Jadi ini salah satu contoh poster kegiatan yang ingin mengadakan bazar kuliner. Di situ juga tertera ada tanggal, bulan dan juga tahunnya. Sudah ada tertera. Yang berikutnya adalah apa? Juga bazar, sama pada bazar. Nah, ini bazar Ramadan yang berikutnya. Hampir sama ya. Seperti bentuknya juga ada judul tagline-nya kan. Slogannya. Nah, jadi antara slogan dan juga gambar itu berkesesuaian. Coba kalian lihat masing-masing di sana, ya kan? Oke. Paham ya semua ya? Bisa melihat semua ya? Lanjut ya. Kita lanjut ke poster layanan masyarakat. Nah, di sini untuk poster layanan masyarakat, di sini Bapak terapkan juga ada dua. Yang pertama di sini mengenai pemanasan global. Nah, mengenai pemanasan global itu sudah disesuaikan gambarnya dengan juga
pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya apa? Selanjutnya dilarang merokok ya. Stop merokok. Jagalah kesehatan. Nah, jadi juga sama, gambar beserta tulisan atau pesan itu berkesesuaian dengan ilustrasi gambar tersebut yang ingin disampaikan kepada kita semua. Oke, paham ya? Nah, baru kita lanjut ke bagian yang mungkin kalian tunggu-tunggu ini, bagian terakhir. Nah, bagian terakhir ini, oke. Nah, untuk bagian terakhir, mungkin sebelumnya Bapak ingin menyimpulkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita membahas poster ya, mengenai poster. Tadi yang pertama ada pengertian poster, yang berikutnya ada jenis-jenis poster kan. Hingga yang terakhir tadi apa? Ada yang ingat? Ada tadi juga unsur-unsur kan, unsur-unsur poster. Ada yang ingat yang terakhir tadi apa? Yang terakhir ini, Bapak tunjukkan lagi yang terakhir. Kembali yang terakhir, mungkin lupa. Nah, ini cara membuat poster. Nah, itu sudah tadi kan, cara membuat poster. Nah, jadi kita menentukan tujuan, tema itu apa, tema ini menentukan tujuan dan tema yang jelas, yang sesuai dengan apa yang kita ingin buat posternya. Juga gambarnya harus sesuai, oke? Warnanya ya kan, tulisannya, hurufnya tadi ya kan, dan juga terakhir tempat. Oke, caranya itu untuk pembekalan pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap kalian semua nanti bisa membuatkan poster ya, bisa membuatkan poster. Jadi tugasnya, adapun tugasnya, ini tugasnya Bapak sebutkan. Ini tugas kalian di rumah nanti ya. Tugas kalian di rumah itu boleh dibantu oleh kakak, oleh adik mungkin, oleh orang tua, itu boleh ya. Cuman karyanya itu atau gambarnya nanti, gambar posternya itu harus karya kalian sendiri. Artinya jangan mengambil print out mungkin di Google misalkan. Nah, usahakan jangan ya, kalian buat sendiri. Boleh kalian misalkan buat referensi, buka YouTube atau cari di Google misalkan mau gambar mungkin produk makanan ringan, boleh kalian buka ya, atau minuman boleh, silakan, bebas ya, boleh kalian buat referensi. Cuman bentuknya atau ilustrasi gambarnya itu usahakan karya kalian masing-masing. Adapun untuk membuatnya nanti usahakan di kertas karton ya, supaya bisa kalian membuatnya lebar, besar, sehingga nanti bisa kita tempel di dinding-dinding tembok ya, dinding tembok sekolah kita ya. Nah, itu tadi. Mungkin ada pertanyaan dulu atau sudah paham semua ya? Oke, baik. Mungkin ada lagi untuk tugas ini nanti dikumpulkan minggu depan
minggu depan. Dan minggu depan insya Allah Bapak kembali pulang kampung, dan bisa mengajar kembali ya. Baik, oke, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi besok kali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.